Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Fidel Castro lahir pada 13 Agustus 1926 di Kuba. Ia tumbuh dalam situasi politik yang tidak stabil serta kemiskinan yang melanda Kuba setelah merdeka dari Spanyol. Sejak masa kuliah hukum di Universitas Havana, Castro mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa dan secara vokal mengkritik korupsi pemerintah serta pengaruh Amerika Serikat di negaranya. Pada tahun 1953, Castro memimpin upaya kudeta yang gagal terhadap diktator Fulgencio Batista. Setelah kegagalan tersebut, ia diasingkan ke Meksiko, di mana ia mulai merencanakan revolusi bersenjata untuk menggulingkan rezim Batista. Pada tahun 1956, Castro kembali ke Kuba bersama pasukan kecil yang kemudian berperang secara gerilya melawan tentara Batista. Setelah 2 tahun berjuang, Castro berhasil menggulingkan Batista dan mengambil alih kekuasaan pada 1 Januari 1959. Setelah berkuasa, Castro menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet dan mengubah Kuba menjadi negara komunis. Kebijakan ini segera memicu ketegangan dengan Amerika Serikat, yang merasa terancam oleh keberadaan sebuah negara komunis di dekat perbatasannya. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya dengan invasi Teluk Babi yang gagal pada tahun 1961, dan krisis misil Kuba pada tahun 1962. Krisis ini hampir memicu perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama pemerintahannya, Castro menerapkan berbagai kebijakan sosialis, termasuk nasionalisasi industri dan reformasi agraria. Ia juga memperkenalkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua rakyat Kuba. Di satu sisi, banyak yang memuji kebijakan-kebijakan ini karena berhasil meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Kuba, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun di sisi lain, pemerintahan Castro dikenal sebagai rezim otoriter yang memberangus kebebasan politik, mengekang pers, dan menindas oposisi. Castro juga dikenal sebagai pendukung kuat gerakan revolusioner di Amerika Latin dan Afrika selama era Perang Dingin. Namun, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Kuba mengalami krisis ekonomi yang memaksa Castro untuk melakukan reformasi ekonomi terbatas agar negaranya bisa bertahan. Meski menghadapi embargo ekonomi dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun, Castro tetap memegang kendali di Kuba hingga tahun 2008. Karena alasan kesehatan, ia akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raúl Castro. Warisan Castro menimbulkan banyak perdebatan. Para pendukungnya memuji keberhasilan Castro dalam menciptakan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang sangat baik, serta kebijakan luar negerinya yang menentang imperialisme Amerika Serikat. Mereka melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi asing di kawasan Amerika Latin. Namun, di sisi lain, para kritikus menganggap Castro sebagai seorang diktator yang menindas rakyatnya sendiri, membungkam suara-suara yang menentangnya, dan merampas kebebasan politik warganya. Setelah pensiun, Castro tetap aktif menulis artikel politik, seringkali memperingatkan bahaya perang nuklir dan mengomentari isu-isu global. Ia meninggal dunia pada 25 November 2016 di usia 90 tahun. Meskipun ia telah tiada, pengaruhnya masih sangat terasa di Kuba. Negara tersebut tetap menganut sistem satu partai di bawah Partai Komunis, meskipun sejumlah reformasi ekonomi dan politik mulai diperkenalkan sejak masa kepemimpinan Raúl Castro. Hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat sempat membaik selama masa pemerintahan Presiden Barack Obama, tetapi kembali tegang di bawah pemerintahan Donald Trump. Secara keseluruhan, Fidel Castro adalah tokoh kontroversial yang mengubah Kuba dari sebuah negara yang dipimpin diktator proas menjadi negara komunis yang berani menentang hegemoni Amerika. Meskipun ia berhasil membawa sejumlah kemajuan sosial, pemerintahannya juga ditandai dengan represi politik yang ketat. Warisan Castro terus mewarnai politik Kuba dan memengaruhi hubungan negara itu dengan dunia internasional hingga saat ini.